Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah memba'dah amma ba'dah. Yang kami hormati seluruh jajaran rektor, wakil rektor, dosen, dan mahasiswa-mahasiswi. Semoga semua kita sehat walafiat. Dan orang tua kita masing-masing diberikan senantiasa ketentraman batin. Sepanjang kita mencari ilmu, orang tua kita senantiasa sehat walafiat, mencari rezeki yang berkah buat bekal kita mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nampak di depan saya ini adalah orang yang solih solihah. Wajah-wajah 3 juz tiap hari. Gitu Mas. Juz apa saja Mbak? Juz. Ya. Apalagi mas-mas yang hadir di sini ini juga orang soleh-soleh semua. Nampak sisa-sisa tahajud tadi malam. Jadi kalau jam sekian ngantuk maklum. Pemene sing langsung sandaran kayak bismika Allahumma. Baik, teman-teman semua. Ini berarti mahasiswa baru ya? Ada yang semester kemarin juga. Oh gitu ya, Masya Allah. Intinya pembekalan bagaimana hidup selama menjadi mahasiswa-mahasiswi ini menjadi bekal-bekal untuk kehidupan di masa mendatang yang sukses dunia akhirat. Kata kunci yang paling kunci setiap kesuksesan kita ini kalau pengen punya power, jangan pernah karena keinginan pribadi, tapi lebih pada untuk menghadiahkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok masih belum bisa menggambarkan, oh berarti karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Sulit juga menggambarkan, oh berarti karena hadiah kesuksesan kita kelak ini sebagai bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ngene-ngene ben gampang tak ceritani. Abu Nawas itu lama dia berdoa minta jodoh. Ya Allah berikan kepadaku jodoh yang cantik, yang solihah dan sebagainya. Enggak juga dikabul. Ini mas-mas suatu ketika juga pasti akan berdoa seperti itu. Cantik tidak apa-apa ya Allah, pinter, gede, dhuwur, putih, aja muni sapi. Wah, pokoknya sing sip. Itu kalau keinginannya keinginan diri, power langitnya itu lemah. Lain cerita dengan berdoa saja sudah menggunakan diplomasi di hadapan Allah. Ini Abu Nawas bilang demikian. Ya Allah, sudahlah, kalau aku tidak mendapatkan jodoh tidak ada masalah. Saya cuman kasihan sama ibu saya. Ibu saya itu orangnya salihah, orangnya sangat taqarrub, dekat dengan engkau. Ya Allah, kalau toh engkau tidak kabulkan doa-doa saya, tak masalah karena memang saya ini kurang dan banyak dosa. Tapi ya Allah, saya berdoa demi ibu saya, ya Allah, berikan kepada ibuku menantu yang cantik. Apa doa itu? Tapi atas namanya birrul walidain, Mas Bro. Kelak sampean kepingin menjadi mahasiswa yang nilainya bagus, prestasinya bagus, seorang mahasiswa yang karirnya baik, seorang mahasiswi yang mendapatkan prestasi ini itu dan sebagainya, bukan sebagai kebanggaan diri, tapi itu adalah hadiah
untuk seorang yang melahirkan sampean, Pak. Itu adalah hadiah untuk seorang yang berjuang kepada sampean semua, yakni seorang ayah yang dulu paling menangis saat sampean sakit, seorang ibu yang belum ada manusia terucap dari lisannya doa, beliau sudah mendahului dengan doa saat panjenengan semuanya ada di kandungan. Ya Allah, jadi anak yang sehat, jadi anak yang soleh-solihah, anak yang berbakti. Beliau, ibu bapak kita adalah manusia yang paling istimewa. Maka kalau kita punya prestasi, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya segudang ya, hal-hal yang mau kita raih, jangan atasnamakan diri. Karena kalau mengatasnamakan diri, rendah di langit, jatuhnya hawa nafsu. Malaikat gak begitu dengar. Begitu ya Allah, jadikan aku lulus ujian sebagai hadiah birrul walidain untuk sang ibu, untuk sang ayah. Ini terbaca oleh server langit dan akan ada sedemikian keajaiban. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand? Cetra wila-wila. Dipegang dulu itu. Jadi kalau sandaran kita adalah birrul walidain, saudara tahu bahwasanya ridhallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan siapa? Orang tua. Kalau orang tua ridha, orang tua senang, maka siapa yang ridha? Allah. Kalau Allah ridha, tidak ada yang tidak mungkin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini motivasi pertama. Terus syaratnya apa untuk menuju ke seperti itu? Ya tidak syarat apa-apa. Tidak ada syarat apa-apa. Coba aja nanti ketika mau ujian, saya harus lulus atau saya akan hadiahkan kelulusan ini untuk ibu, nanti beda jauh. Beda jauh. Di langit beda, di semangat beda dan sebagainya. Ini ilmu sekali, Mbak, Mas, sampean pegang sampai lulus. Sampean pegang sampai lulus. Kok ada lupa-lupanya selama di Semarang? Ya, saya kasih saran ini persis seperti nasihat dari Rasulullah SAW, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa nasihat beliau? Man salaka tariqan yaltamisu fil ilma, sahalallahu tariqahu ilal jannah. Siapapun yang dia memiliki kesibukan apapun dalam mengarungi perjalanan hidup, mau dia mahasiswa, mahasiswi atau siapapun itu, dia dengan tingkat kesibukan yang tinggi sekalipun kok yaltamisu fil ilma, mau meluangkan sedikit saja waktunya buat nyari ilmu yang membuat ia kenal kepada Allah, ilmu yang membuat ia kenal kepada siapa Rasulullah, ilmu yang menata akhlaknya, menata sholatnya, maka perjalanan orang ini sahalallahu tariqahu ilal jannah, dia sedang diperjalankan menuju surga, baik surga dunia, surga akhirat. Kasarane ngomong, ojo ninggal ngaji. Ini kan masih semester awal, miliki komitmen diri, jangan ninggal napa? Ngaji. Kuliah penting, berteman penting, ngerjain tugas penting. Tanyakan, seminggu sekali kau ngaji di mana? Selama di Semarang. Di Semarang banyak sekali. Di Semarang banyak sekali. Mau yang subuhan, oke, yang subuhan sekaligus mentarbiah agar diri kita ini sholat subuhnya baik. Ya, kadang-kadang kalau sudah di kos itu, nggak tahu kordennya terlalu tebal atau gimana, nggak ada perbedaan antara jam 4 jam 6 itu nggak ada perbedaan. Kadang-kadang bangun gitu ya jam 5:30 itu terus langsung subuhan, mungkin terus itu spionnya diangkat, begitu dibuka loh kok wis padang. Tadi niatnya usolli fardhu apa? Subhan. Subuh mepet duha kawanan lillahi ta'ala.
Kalau di kos-kos kayak gitu-gitu itu. Maka sekaligus mentarbiyah biar subuhnya ketata, boleh ikuti majelis ilmu yang ada di waktu subuh. Subuh banyak sekali di Semarang ini, banyak sekali. Deketi masjid-masjid yang terdekat. Udah seminggu sekali aja yang dengan cocok. Ini mumpung masih di awal-awal kuliah penjajakan. Buat guiding akhlak kita selama perjalanan 4 tahun atau 3 tahun setengah mendatang. Ini harus ada ilmu yang terus nempel pada diri kita, memastikan perjalanan kita ini ke surga. Itu. Jadi harus ada apa? Majelis ilmu. Kalau yang mau subuh silahkan. Kalau yang mau malam juga silahkan. Di tempatnya siapa silahkan. Ada Gus Inam ada, di tempatnya Ustadz Dimas ada, di Habib Muhammad ada. Kalau saya sendiri di Baitur Rahman, yang agak buat anak-anak muda itu di Baitur Rahman Simpang 5 itu Senin malam Selasa. Itu seumuran sampean. Loh kok ada bapak-bapak atau ibu-ibu sepuh ikut hadir? Dicurigai sedang nyari mantu. Dicurigai sedang nyari apa? Mantu. Cara nyari mantu yang paling gampang, bapaknya melu ngaji atau ibunya melu ngaji. Seret kan kumpul sama mbak-mbak, habis itu nanti main ke rumah ya, masak murah, terus anaknya sing lanang milih sing ndi. Ngono. Itu sudah rahasia umum. Baik. Ya Senin malam Selasa di Baitur Rahman. Udah buat mengguiding, memastikan, karena mau sehebat apapun karir duniawi sampean, kalau sampai akhlaknya jebol, waduh jebol semua. Nih lihat di surah Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ila akhiri, sampai ada ayat begini bunyinya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang dia mau sehebat apapun dunianya, kok dia itu tidak mau mendampingi karirnya dengan ketakwaan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka orang tersebut itu diberi kehidupan yang sempit. Walau fil zahir al-wasi, walaupun di zahirnya itu kayaknya orang ini orang sukses, tapi kalau tidak ada dampingan ketakwaan, dia terjerumus dosa misalkan ya, walau zahirnya itu hebat, tapi batinnya itu kacau. Nama istilah lain namanya istidraj. Apa namanya? Istidraj. Lihat ke sini Mas Mbak. Coba lihat ke sini. Ini nanti dicatatnya agak nanti. Skema, saya bikin skema set. Ini A, ini B. A ini adalah pertolongan Allah. Orang kalau mau sukses dunia akhirat itu dampingi karirnya dengan takwa. Takwa itu sederhana, dekati yang baik, jauhi yang jelek. Iki ora terus maksudnya yang masjid njikuk sandal sing luwih apik sing elek tinggal ngono ora ya. Ya. Jadi kalau sejak zaman Rasulullah, orang-orang hebat di cara A, ini namanya cara A. Orang-orang hebat di cara A ini, orang-orang hebat di dunia harta, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah belajar dari yang punya Facebook, tapi dia kekayaannya luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan, kekayaannya sampai hari ini tidak pernah habis, semakin banyak. Zaman kalau ke Mekah, saya doakan semuanya bisa ke Mekah, membawa ibu masing-masing. Itu tangan ibu toh, yang dulu pernah menggendong sampean itu, ya, yang dulu pernah memakaikan kerudung sampean mencang-menceng, gantian. Itu sang ibu pas pakai mukena, sampean yang luruskan. Habis itu tangannya digandeng, Bu, yuk tak antar ke depan Ka'bah. Suasana itu benar saya doakan, dan benar-benar banyak malaikat yang menyaksikan. Semoga Allah kabulkan untuk saya. Bahwa orang yang melahirkan panjenengan semuanya sampai ke depan Ka'bah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahwa ibu sampean semuanya sampai ke Masjidin Nabawi.
sampai ke Raudhah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah akan kabulkan. Saya ceramah dimanapun, pandangan saya adalah pandangan doa. Tiap kali saya melihat panjenengan, saya sangat mendoakan. Bagaimana saya tidak mendoakan? Sedemikian kasih sayangnya Rasulullah SAW. Rahim itu kasih sayang, sebenarnya nama Allah, tapi juga untuk ditempel sebagai nama Rasulullah. Azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun apa? Rahim. Itu Rasulullah itu. Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kala ditawari doa ya Muhammad, mintalah, is'al ya Muhammad, mintalah apa yang kau minta kepadaku, kata Allah, sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Mas, kalau sama ditawari Gusti Allah suruh meminta apapun pasti Allah kabulkan, kira-kira jalo apa? Bingung ya? Orang soleh bisa masuk surga. Oh gitu, Masya Allah. Orang soleh tanda-tanda ini. Komitmen seperti ini sampai 4 tahun mendatang ya. Kadang-kadang banyak mahasiswa itu datang katrok, pulang bobrok. Na'udzubillahimin. Datang apa? Katrok, orang ngerti apa-apa. Pas semester awal orang ngerti apa-apa. Begitu semester mulai semester 3, mulai kena pergaulan, semester 4. Ini Semarang ini banyak klub malam dan sebagainya. Mulai kacau semester 6 kacau, semester 8 suripe ora karu-karuan. Ini orang mau sehebat apapun karirnya, maka seperti yang saya sebutkan di dalam surah Thaha tadi itu. Di surah Thaha tadi itu disebutkan bahwa orang karirnya sehebat apapun kalau tidak didampingi takwa, maka orang tersebut kena yang namanya istidraj. Apa? Ulangi apa? Kok istri roj kayak apa? Istidraj. Pahami lagi, lihat lagi ke depan. Cara A ini cara Allah. Cara B ini nek cara nggon kula ana sapa terus ngene Pak dosen putih Selawi terus cara Purwokerto ki munine cara B niku cara belis. Ora muni iblis tapi muni belis ngono ya. Belis. Cara A itu orang makin takwa, makin dimudahkan urusan. Cara B, orang makin jauh dari Allah, juga dimudahkan urusan-urusan keduniaannya. Kok bisa? Saya perkenankan, ini bawa HP enggak? Boleh. Saya perkenankan jenengan untuk buka HP surah An'am ayat 44 sekarang. Oh, dia jauh. Di luar, oh ya wis, jenengan aja Mas. Ya wis, pen berkesan. Surah An'am ayat 44. Coba dicari. Nah, saya sambil ngopi. Udah ketemu di surat Al-An'am 44. Ini memang sengaja tak buka biar jenengan berkesan. Al-An'am ayat 44. An'am 44. Udah ketemu Mas? Saya membaca Arabnya, sampean baca terjemahnya ya, biar didengarkan semua. Jadi orang bisa sukses itu ada cara apa tadi? A, ada cara apa? B. Cara A itu semakin orang takwa, semakin dimudahkan urusan. Cara B ternyata gitu itu. Ini artis misalkan, ini posisi dari bawah ya. Artis kok gelem pasang susuk, irus, centong, kendil dipasangi kabeh, ya makin laris. Ada karyawan malsunulta, malah dia dapat duit. Ada pengusaha dia seperti preman cara usahanya, itu juga makin sukses. Ini cara B namanya. Cara apa tadi? Iblis. Cara iblis, cara B. Bagaimana cara B? Saya baca Arabnya, saya baca Indonesianya ya Mas.
Falamma nasu ma nukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Dulu. Ketika melupakan apa? Peringatan, justru dibukakan apa? Pintu kesenangan. Ndonga malah dukun, yo hasil. Ini dibukakan pintu kesenangan. Nek wis padha senenge nikah wae. Malah pacaran, ya dadi. Saking mumete wong tuane wis kadung kejeblos, ya nikah akhirnya. Tapi ini cara iblis namanya. Naudzubillahi min. Jadi orang tidak mau diperingatkan itu justru dibukakan pintu apa? Kesenangan. Namanya apa tadi? Apa namanya? Sekali lagi. Ono sing muni istrijot. Istidraj apa? Terus lanjut Mas bacanya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Oke. Jadi diangkat, disenengkan untuk dijatuhkan lebih seru. Dah, perhatikan sini lagi, Mbak. Ya. Mas Mbak, lihat. Istidraj itu diangkat, ya. Pokok orang semakin tidak mau diperingatkan, sholat, terus tahu. Lho jawabannya, sholat wingi wis. Mbok yo sing apik to ngaji, sholat. Jawabannya apa? Padha wae. Kon ora sholat yo kok ngono. Pancen balungan kiri wae. Nah, ada saja. Ngelesnya itu ada saja. Ini orang kalau tidak mau diperingatkan, orang usah pacaran sing aneh-aneh, sing hati-hati pacaran kok aja kok ngono kuwi, sing hati-hati mosok nang kos wong loro kok ngono, sing hati-hati aja kok ngono. Kaya ora tau nom wae. Gitu. Diperingatkan sulit. Maka efek berikutnya dibukakan pintu kesenangan. Betul kan? Dibukakan pintu kesenangan sampai mereka lalai dengan kesenangan itu, baru setelah itu dijauhkan sehingga terdiam putus asa, kayak hidup mau diwale, kayak tidak mau hidup. Mending aku jadi pohon, mending aku jadi ayam daripada seperti ini. Ketika sudah terjadi, ini persis seperti HP. Ini kalau dinaikkan 5 cm bunyinya apa? 5 cm. Nek 5 meter bunyinya. Pinjam ya Mas. Ya, apa ya 5 meter ya. Kira-kira bunyinya apa? Rodak. Inilah orang yang mencari kesenangan dengan kemaksiatan. Inilah orang yang mencari kesenangan dengan jauh dari Tuhan. Inilah orang yang mencari kesenangan dengan mengikuti hawa nafsu. Bukan terus kemudian tidak menjadi senang, menjadi senang. Tapi senangnya namanya apa tadi? Lagi-lagi? Istidraj itu awalnya kadang-kadang cok api, Pak. Dik, sudahlah, kalau kau tidak mau jalan bareng sama aku, udah kita kakak adik aja. Awalnya ngono, awalnya kita kakak adik. Terus dengan bilang ya kak. Habis itu terus kemudian kalau pas malam di WA, tahajud. Itu tuh orang modus, Mbak. Apa? Modus. Kebar gugah tahajud asline wong ya turu merem. Ngono kuwi terus bukan hanya sudah makan belum. Jadi begini, Mbak. Perhatikan. Ada satu bahasa yang sangat unik sekali di dalam literasi Islam. Bahasanya demikian. Haddun nafsi fil ma'siyati ya jaliyun wa hadduha fit ta'ati
khafiyun. Peran hawa nafsu menunggangi setan untuk urusan kemaksiatan itu jelas, gampang dideteksi. Cukup setan klasteri untuk menggoda orang memang yang ahli maksiat itu cukup klasteri. Wes memang pacaran wae, zina ya zina wae, orang nganggo teknik apa-apa, setan itu cukup setan klasteri. Tapi untuk menggoda orang-orang yang berpendidikan, untuk menggoda orang-orang yang sudah mulai baik, yang sudah mulai nata sholat, itu setan itu menggunakan setan berstrategi kelas menteri lah kurang lebih. Jadi nek koyo sampean kan tadi solihah semua ya, baca berapa juz tadi? 3 juz ya, alhamdulillah. Ada yang khatam sedino, masya Allah, kulluhu ping. Ini setan yang dibutuhkan itu jos. Aku tidak mau pacaran. Ya sudah, kita kakak adik saja. Akhirnya jadi itu ATM apa? PBB? Orang kok ATM kok adik tapi mesra kok. Ini setan godanya pas awal-awal masuk orang kroso mas. Nanti targetnya pas KKN jebol. Ini ngapunten nggih ngomong pahit-pahitan ya. Saya harap biar panjenengan semuanya itu ini perjalanan 4 tahun ke depan. Saya doakan banget. Asal jauhi maksiat, wis toh. Pelajaran-pelajaran kuliah dan sebagainya itu gelundung saja dadi. Asal jauhi maksiat. Salatnya jangkep, anggar takoni salat, alhamdulillah sudah salat. Salat piye yo? Aku emok 3 wulan ya apa? Jenengane apa kuwi? Wis pokoke sing apik. Nah, kalau caranya sampean taat, Masya Allah ke depan sampean enggak kejenglong, Mbak. Mas, enggak kejenglong-jenglong. Tapi kalau sampean sudah mulai meremehkan tentang tadi itu norma-norma agama, norma-norma dalam sosial. Sampean katanya tadi kalau sukses itu buat hadiah buat orang tua. Lalu kemudian maksiat apa enggak nyakitin orang tua? Berduaan di kamar apa enggak nyakitin orang tua? Itu mengkhianati orang tua benar. Ono sing batek ketoke nganu salah ngundang ustaz toh. Oh nah gitu. Saya itu pengen panjenengan 4 tahun ke depan selama kuliah ini selamat. Insyaallah sukses dunia akhirat kalau begitu. Amin Allahumma. Ini ibarat orang mau mendaki, kanan kirinya sudah saya terangkan. Ini yang kanan itu cara A, yang kiri itu cara B. Cara B itu seneng nang ngarep tok, sithik tok senengnya. Tapi senengnya untuk dijatuhkan lebih tinggi, lebih heboh lagi. Na'udzubillahi min. Maka sederhana banget. Wis buat guiding ke depan, ikuti majelis ilmu. Majelis ilmu yang paling selamat itu Mas Mbak di Semarang ini terang-terangan saja. Ada majelis ilmu yang ngomongnya opo wae entuk. Ini liberal. Apa saja boleh. Ini bahaya. Apa saja boleh. Ada yang sebaliknya, apa saja tidak boleh. Apa saja tidak boleh. Sampai hormat Pancasila, hormat bendera aja jadi tidak boleh. Jadi sing terlalu ekstrim kanan ya, sing opo wae entuk sampean hindari. Sing opo wae ora entuk ya sampean hindari. Lah terus piye? Yang pakai seni sing pas lho ya ana sing entuk, ana sing ora entuk. Al mutawasid yang sedengan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Pokoke anggere apa-apa sing ora entuk, apa-apa iki ora entuk, iki musyrik, iki bid'ah, wis rada hati-hati. Utawa sing sebaliknya, iki boleh, ini boleh. Bahkan seluruh agama sama. Wah, nikah sesama agama sama. Ini pun drawasi. Ada apa saja boleh, ada apa saja tidak boleh. Lah terus yang tepat bagaimana? Yang tengah-tengah. Nah, selama perjalanan 4 tahun, dekati orang-orang solih-solihah. Ya, dekati majelis-majelis ilmu yang tengah tadi itu. Insya Allah selamat. Nah, berarti kita menggunakan cara A. Cara apa tapi? Ulangi cara apa? Di sini ada cara A, di sini ada cara B. Nek cara A itu
meniti karir dengan takwa. Ulangi, meniti karir dengan takwa. Takwa itu apa? Ya, takwa itu mendekati ibadah, menjauhi maksiat. Apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Apa? Takwa. Insyaallah sukses, Mas. Terus kalau sama-sama bisa sukses, antara A sama B bedanya apa? Kalau A itu suksesnya di dunia dan di akhirat. Kalau B di dunia saja sebentar. Kalau A di dunia dan di akhirat. Kalau B dunia saja apa? Sebentar. Dinaikkan untuk dijatuhkan lebih heboh. Namanya cara B itu apa? Istidraj. Ya sampean sinau, ya sekolah, ya kuliah, ya ngerjain tugas, tapi maksiat juga jalan. Nah ini cara B. Jauhilah Mbak. Memang gini Mas siapa namanya? Mas Andri. Mbak siapa namanya banyak kayak gini tuh. Mas siapa namanya banyak gini. Ini kan orang normal semua. Artinya cara calanang di sisi ora pengen ngemek tangane cah wedok. Mesti pengen lah. Cah wedok anak perempuan mana sih yang tidak pengen disayang-sayang sama cowok? Ya pengen lah. Tapi ingat, jomblo itu adalah masa puasa. Ulangi. Sekali lagi, jomblo itu masa puasa. Perbandingan jomblo itu bukan pacaran, tapi kebalikan jomblo itu bukan pacaran, kebalikan jomblo itu menikah. Anek pacaran itu jomblo yang bahaya. Kamu jomblo, aku sudah punya pacar, kuwi jomblo malah sing bahaya sing kuwi. Nah, paham ya? Ya semoga lah pacaran enggak apa-apa, yang penting jangan berduaan, ber-16 begitu lagi. Melaku-melaku aman gitu loh. Muncak gunung, mana muncak gunung berapa orang? 16. Cari nek cara Gus Bah, kalau untuk urusan sosial itu jangan yang terlalu privasi. Wong loro tok, itu bahaya, pasti bahaya nanti. Kasihan bapak ibu sampean nangis-nangis. Nanti nangis-nangis. Kalau sudah naudzubillah ya, LKMD, tahu LKMD toh? Apa? Lamar keri meteng dhisik. Jangan kayak gitu. Masyaallah. Naudzubillah min. Baik, saya lanjutkan lagi. Ada cara apa? A, cara B. A itu mendampingi kuliah, mendampingi karir dengan takwa. Kalau B itu mendampingi kuliah, mendampingi karir dengan dosa. Kalau B. Yes. Perbedaan nomor 2, kalau A itu dunia akhirat, kalau B itu dunia saja sebentar. Sebelum yang nomor 2, iseng-iseng saya tanya, kalau di dunia orang hidup paling pol berapa tahun? Hidup di dunia lo paling pol berapa tahun? Ya 80 dah banyak tuh. 90 wah jago itu jos. 100 tahun masih ada orang sekarang. Enggak 100 tahun. Paling pol 80. Kalau di akhirat berapa tahun? Saya tanyanya tahun, bukan selamanya jawabnya. Kalau di akhirat berapa tahun? Bertahun-tahun. Kalau di akhirat tuh perhatikan ya, di akhirat itu miliar triliun triliun 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 miliar triliun miliar triliun triliun miliar triliun triliun miliar triliun tahun. Nah, kalau Ustaz bisa bilang begitu, ayo kita bareng-bareng pakai logika yang paling bodoh sekalipun, nggak usah pakai dalil yang tinggi-tinggi. Ini pakai logika anak TK saja, semua akan paham. Perhatikan, orang yang hidup sama orang yang mati di muka bumi ini banyakan siapa? Yang hidup atau yang mati? Yang mati kan? Yang hidup kan cuma generasi ini tok.
Yang mati itu generasi simbah-simbah kita, masih di alam kubur. Generasi Londo di alam kubur, generasi Jepang di alam kubur, generasi para wali di alam kubur, generasi kerajaan Mataram dan sebagainya di alam kubur, generasi zaman Nabi Muhammad masih di alam transit. Alam transit itu alam kubur itu alam transit. Generasi zaman Nabi Isa masih di alam transit sampai hari ini, matinya sejak zaman Nabi Isa sampai hari ini masih transit. Alam kubur itu alam transit. Generasi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Adam, semuanya masih transit karena belum kiamat. Lah transit saja sudah ribuan tahun kayak gitu. Understand? Ceta wela-wela. Saya mengkhawatirkan kalau ada di antara salah satu di antara diri kita masih meragukan tentang adakah alam setelah mati, adakah alam kubur atau tidak, adakah kehidupan setelah mati. Untuk menjawabnya kita pakai logika yang paling sederhana lagi. Ini logika paling TK. Asli mana Mas? Asli Jepara. Oke. Ada yang asli Semarang? Oke, Semarang. Ini Mbak, jenengan pasti pernah mendengar berita sekitar tahun 90 sekian lah ya. 2000, sebelum 2010. Itu pernah di daerah Tembalang itu terjadi perampokan. Masuk ke Jateng Pos dan sebagainya, di Tribun dan sebagainya. Kala itu belum zaman sosmed sebenarnya. Terjadi perampokan. Perampok itu ketok sing ngerampok wong Jepara apa ya ora. Di Tembalang terjadi perampokan. Ngerampok, terus kemudian ada di dalam rumah itu ada anak kecil 2. Karena pas dirampok dia rewel, nangis, ditutuklah sama rampok itu, dipukul, adanya linggis yang buat dipukul pakai linggis. Padahal anak balita. Sang satu sudah masuk TK, yang satu belum TK. Rewel semua ya, tutuk, tutuk, keluar darah, mati. Darah berjejeran, rampok ngambil barang. Selesai itu. Saya kenal banget sama orang tuanya. Saya kenal sama eyangnya. Eyangnya itu agar tangi melek mana? Pingsan lagi. Orang tuanya itu masya Allah, sok luar biasa. Jangan bisa bayangkan 2 anak balita mati dipukul pakai linggis. Nek kui adine sampean koyo ngopo rasane? Ngeri banget kan? Sekarang saya tanya, jawab pakai akal yang paling sederhana sekalipun. Ini anak kecil mati dengan tragis. Saya tanya sekarang, yang ngerampok, yang bunuh pakai linggis, cepat atau lambat namanya orang hidup pasti mati tidak? Mati. Ketika sama-sama mati, antara yang dizalimi dengan yang mendolimi, antara yang membunuh dengan yang dibunuh, saya tanya, apakah sama-sama berhenti jadi tanah atau ada lanjut pertanggungjawaban? Nek kira-kira jadi tanah tok adil berapa? Harus ada apa? Maka akal kita yang paling dasar saja bisa menjawab bahwa ada kehidupan setelah mati. Tentu beda antara yang mendolimi dengan yang didolimi. Tentu beda antara yang maksiat pacaran dengan yang tidak. Tanggung jawabnya beda-beda. Tentu beda antara yang menjauhi dosa dengan yang tidak menjauhi dosa. Beda banget. Nanti pertanggungjawabannya beda. Padahal masih di alam transit, Mas. Ini kok jadi minal domplongin. Oleh karena itu, ayo bareng-bareng kita bekali benar-benar ini mumpung masih di semester awal ya Mas Mbak. Sing hati-hati, jaga amanah orang tua. Jomblo itu bagaikan orang apa tadi? Puasa. Nek ditanyai pengen siapa Mbak yang ndak pengen untuk didampingi ke sana kemari. Mas, nek dia pengen
ngemek wong wedok ki sapa sing ora kepengin. Tapi sepanjang belum nikah namanya masih apa? Puasa. Sekarang saya tanya, orang puasa itu ya jam 1 siang dia kalau dalam kondisi puasa, yo ngeleh tapi terkendali. Betul atau tidak? Jajal nek orang poso jam 1 siang, jam 2 kok belum kena makanan sama sekali gimana? Maka niati mas sampean selama kuliah masih dalam keadaan apa? Puasa. Lagi. Perhatikan. Kalau ada orang puasa sebelum jatah waktunya dia berbuka sudah icip-icip sepiring. Icip-icip bahasa Indonesia apa mas? Ya, mokel ya. Ono wong poso jam 3:30 itu dia rasane kudu icip-icip. Nah nek icip-icip kok sak sendok kan wagu to ya. Nah, sepiring to ya. Maka kelihatan kan orang yang tidak puasa itu pas Ramadan kelihatan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa itu kelihatan dari apanya, Mas? Lemes. Nah, beda. Lemes bisa didramakan. Nah, sininya kering. Itu pun bisa didramakan, kusuk-kusuki ngono ketok-ketok posone. Kelihatan dari betisnya yang tidak puasa itu. Pas diwartekan ditutup, seret lah konangan betisnya itu. Balik lagi fokus, ini guyon sidik. Balik lagi fokus. Sekarang saya tanya lagi, orang yang belum jatahnya buka, ya, belum jatahnya apa? Berbuka, lo kok sudah makan 1 piring? Saya tanya, kira-kira pas berbuka rasanya nikmat atau tidak? Enggak. Itulah orang yang nikah sebelum nikah kakean pacaran, pas nikah orang nikmat belas. Cetha wela-wela, maka besok nek ono sing do aneh-aneh, Mbak, Dik, kita gini-gini nanti kan kita bisa dan sebagainya. Sorry Mas, puasa. Apa? Sorry Mas apa? Puasa. Lah terus bukone kapan? Bukone nek wis sampean mantep istikharah, saya selesai kuliah, sampean selesai kuliah, datangi orang tua saya terus qabil tu nikaha wa tazwija bi mahril madkur, silahkan makan aku. Ngono. Ya Rahmanirrahim. Cetha? Ya Allah. Jangan sampai jebol Mas Mbak. Wis pokoknya selama sholat sing apik ya, kalau berteman yang wajar. Ngerjain tugas yang ngerjain tugas. Selesai pulang ngerjain tugas udah pulang-pulang aja. Pulang-pulang aja. Insya Allah kalau demikian Mbak, Mas, sampean kayaknya di perkampusan, di perkuliahan karirnya biasa, tapi ilmunya berkah. Kenapa? Jauh dari maksiat. Maka perbedaan yang nomor 2 antara cara A dengan cara B, kalau cara A itu sukses berkah, kalau cara B sukses terlaknat. Jadi perbedaan pertama nek cara A dunia dan akhirat, B dunia saja sebentar. Perbedaan kedua cara A itu sukses dan apa? Berkah. Cara B sukses tidak berkah. Sing jenengane ora berkah ke wangel, susah. Insyaallah. Masih berapa menit, Mas? Lagi puasa ya? Sudah selesai? Oh, tanya jawab. Oke ya. Gitu ya. Saya rasa cukup sekali dan nanti jenengan bisa pegang selama 4 tahun mendatang. Ingat kata-kata saya ketika ada orang cowok mulai aneh-aneh, jawabannya apa Mbak? Saya sedang puasa. Mas-mas juga nek mulai pikiran aneh-aneh, eling lagi apa? Puasa. Oh, kok kakean icip-icip pas buka ora enak blas.
Ndak enak blas. Itulah kenapa sekarang pernikahan cah nom-nom saiki sing do nikah ora karo-karuan, katanya nikah ndak nikmat. Jelas sebelum nikah kakean icip-icip, maka pas buka ora enak. Catat ya. Insyaallah. Nah, untuk memastikan sampean selama 4 tahun mendatang terguiding ini terus ingat terus karena nek dong pas ngaji kayak gini tuh koyone ya mantap, semangat, bismillah, saya akan menjauhi dosa, ya Allah, saya akan menjauhi dosa ya. Nek pas ngaji ya, saya akan sholat ya Allah, saya akan bahagiakan orang tua ya Allah, ya Allah, saya akan bawa orang tua saya sampai Mekah ya Allah. Nek dong pas ngaji kelingan nanti 3 dino, seminggu, 2 minggu piye yo lamat-lamat ya. Oleh karena itu biar semangatnya terus terjaga, saya kasih saran selama di Semarang ikuti majelis taklim yang rutin. Syukur-syukur yang pakai kitab. Jadi kurikulumnya enak. Nek Mas Taufik biasanya ngaji sing di Libat Al-Aminah, ada Hakim Amin juga. Ya. Terus kemudian ada lagi kauman tiap waktu. Kauman MAC itu banyak sekali, pilih aja monggo. Saya yang khusus anak-anak muda itu di Baitur Rahman di Simpang 5 Senin malam Selasa ba'da Isya Gasi jam 9 sudah selesai. Kalau yang mau subuh berarti di Kauman Rebo itu. Di daerah sini banyak sekali. Seminggu sekali aja. Nanti milih bebas di istikharah sendiri-sendiri, milih untuk mengawal sampai selama 4 tahun mendatang. Insya Allah selamat dunia akhirat, sukses, berkah. Amin Allahumma. Amin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih atas informasinya. Ya. Mungkin saya akan berikan 2 pertanyaan di sana. Oke, 1, 2, 3. Ini kita baru membahas sing ya, berkarakter Islami, belum merajut ukhuwah ini. Oke. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Mohon izin. Iya. Perkenalkan saya Naysila Tuzahwa, biasa dipanggil Naysila, dari manajemen 2024 kelompok Akbar. Sebelumnya mohon izin Bapak, saya ingin bertanya mengenai kita sebagai mahasiswa, terutama kami sebagai Gen Z yang sangat beragam perkembangan di era teknologi digital sekarang. Nah itu kan banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas atau hal-hal negatif lainnya yang bisa diakses oleh Gen Z sekarang. Nah ketika seorang mahasiswa, terlebih mahasiswa STG Pembimbing Digital ya sudah terjerat akan pergaulan bebas atau hal-hal negatif lainnya, bagaimana kita sebagai Muslim yang baik berupaya untuk lepas dari hal negatif tersebut, menurut Bapak. Dan mohon motivasi untuk teman-teman semuanya agar bisa tetap istiqomah. Terima kasih. Sama-sama, bagus sekali pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Sederhananya begini Mbak, miliki circle yang baik dan miliki apa tadi? Circle yang baik. Circle-circle yang buruk tegarlah walaupun sampean dirasani ketika sampean melepasnya. Tegarlah walaupun sampean dibenci ketika sampean melepasnya. Karena yang namanya circle buruk itu Masya Allah bahaya banget. Miliki circle yang baik, 1, karena circle yang baik adalah cahaya. Nomor 2, miliki ngaji rutin, karena yang namanya ngaji atau ilmu itu al-ilmu nurun, itu juga cahaya. Jadikan 1, boleh. Selain panjenengan punya circle teman-teman di kampus, sampean punya circle di teman-teman kajian. Di teman-teman kajian itu nanti yang akan saling mengingatkan. Sudah darus belum? Sudah baca istighfar belum? Ini ada kajian apa lagi di sini? Tapi jangan terlalu berlebihan. Pokok seminggu sekali, 2 kali udah cukup. Udah sangat cukup. Itu ya Mbak. Caranya seperti itu. Nanti Allah akan ampuni atas kegelapan-kegelapan yang pernah kadung dilakukan. Yang penting hijrahlah.
Dari circle yang gelap menuju circle yang terang. Circle yang terang itu yang di sana ada ketakwaan, ada ilmu. Saya rasa cukup. Nomor 2. Ayo, efektif waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisa Dawanasya Putra. Saya dari Prodi Manajemen angkatan 2023. Saya ingin bertanya, Pak. Ciri-ciri orang terkena sifat istifrod itu seperti apa? Dan orang yang terkena sifat itu apakah dua-duanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama-sama. Istidraj itu ditandai dari 2 hal. 1, maksiat masih berjalan, kemudahan duniawi terjadi. Itu istidraj. Maka perhatikan kalau kita kemudahan secara duniawi kok terus menggelondor kepada diri kita, padahal kita punya maksiat yang terus-menerus sedang berjalan, maka nikmat itu bukan nikmat, melainkan apa tadi? Istidraj. Jadi istidraj itu adalah kesenangan duniawi saat seseorang sedang bergelimang maksiat yang terus. Nah, bagaimana agar tidak diistidraj? Sederhana, maksiat yang terus itu dihentikan, maka kalau kita mendapatkan kemudahan itu bukan istidraj. Kemudahan itu namanya pertolongan. Cetak? Oke. Lanjut nomor 3. Ayo cepat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiana dari angkatan 94. Izin bertanya, biasanya kan ada yang sebelumnya itu pacaran 3 tahun, 4 tahun, lalu kita menikah. Apakah setelah menikah itu bisa dihilangkan dosa itu semasa pacaran atau begitu? Ya, sama-sama. Yang menghilangkan dosa itu bukan menikah. Yang menghilangkan dosa adalah bertaubat. Apa? Bertaubat. Nikah itu hanya salah satu instrumen untuk agar seseorang itu menjadi lebih baik. Karena dengan menikah menjadi lebih baik. Tapi taubatnya itu wajib. Taubatnya. Oke ya. Dan yang dihukumi dosa itu bukan masalah pacarannya ya. Yang dihukumi dosa itu prakteknya. Karena kalau sampean pacaran terus pacaran koyo cah pondok sing zaman kuno banget ya ora apa-apa. Zaman kuno banget contohnya begini. Itu ada santri putri radius sekitar setengah kilometer atau bahkan 1 kilometer lagi buang sampah. Ya, ini santri putra dari kejauhan. Kayak sing kerudung biru pacarku lho. Sing pink pacare sampean yo. Wis kuwi ora apa-apa nek ngono kuwi. Artinya mulai disebut dosa itu, perhatikan semuanya, 4 garis, 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis. Kalau 4 garis ini tidak dilewati, mau berhubungan, mau berkomunikasi, mau berserawung, mau bergaul sama siapa saja, Anda aman. Asal 4 garis ini tidak dilewati. 4 garis itu saya belum menemukan istilah Indonesianya. Saya tahu istilah Arabnya karena saya ambil dari literasi Islam. Garis pertama namanya adalah ikhtilat. Apa? Tak singkat. 4 garis ini adalah KKNI. Apa? Tak singkat pen gampang ngilingi. KKNI apa? K yang pertama. Tadi ikhtilatnya nanti dulu. K yang pertama namanya kholwat. Apa? Kholwat itu berduaan. Jadi sampean meh pacaran karo misalkan Mbak sama artis Korea umumnya namanya Muslimin Ho umumnya. Umpama. Asal garis ya kholwat ini tidak diterjang maka masih aman. Kholwat itu berduaan. Sehingga tadi saya sampaikan nek jalan bareng-bareng itu jangan berdua, ber-16, ber-26. Muncak kemana? Ayo siap muncak. Berapa orang? 2 orang. Ojo melu. Berapa orang? 4 orang sama ini. Bahaya. Berberapa? 1 kelas berangkat. Nah, gitu ya. Berapa? 16 orang berangkat. Kholwat. Termasuk kholwat, ada kholwat yang sekarang itu adalah kholwat online. Apa? Berduaan online. Kapan itu?
komunikasi dengan bahasa atau dengan jam yang semestinya itu untuk suami istri, lo kok dilakukan oleh orang yang tidak suami istri, maka itu namanya kholwat. Ini mufti-mufti dari Azhar memberikan fatwa kurang lebih seperti itu. Misalkan begini, sampean kok chattingan jam 1 malam berkomunikasi dengan seorang cowok cewek yang komunikasi jam 1 malam itu namanya suami dan istri. Lo kok sampean jam 1 malam nih, lagi ngapain? Ini lagi kamar sendirian. Nah terus ngapain? Ini lagi alas. Itu namanya kholwat juga. Jadi asal garis ini tidak dilewati, sehingga sampean untuk WA kok tengah malam kayak gitu, udah biarkan aja. Nanti dijawab habis subuh. Nah, oke ya, kholwat. Nomor 2 tadi disingkat apa tadi? Nomor 2 khauful fitnah. Apa? Hindari hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Hindari hal-hal yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Bahkan saya sendiri kadang-kadang ibu-ibu pengen foto, saya biasanya ajak salah satu MC-nya, yuk foto bareng Mas Red, baru sini mbak atau ibu-ibu. Ini namanya menjaga dari fitnah. Utawa sampean seret foto terus aku etok kamar mandi wis kuwi bae. Ngono. Ya pokoknya hindari hal-hal yang bisa menimbulkan apa? Fitnah. Misalkan sampean ya ada teman mau datang, aku tak teko nang kosmu ya. Rasa nang kos, lah nang ndi? Burju aja. Lah kenapa di kos, kan nanti saya ngerjain enak dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan apa? Bisa digoreng ya. Hindari yang seperti itu. Hindari. Ya wes aku tak nganggo kerudung, aneh maneh kumisen nganggo kerudung barang. Pokoknya hindari. Terus singkat, duduk Mas malahan. Singkatannya apa tadi? N, nadhrul aurah. Silahkan sampean mau istilah pakai pacaran, ATM, terus apa lagi? TTM, ya kan? Terus apa mana? Ada lagi nih, setan itu dalam memberikan strategi menggoda mahasiswa dan mahasiswi itu bukan pakai ATM atau TTM, Mas. Sampean tahu enggak? PMTM, papa mama tanpa menikah. Jadi nang HP ini nih, papamu wong urung akad to mama tenan. Nggak usah pakai kayak gitu-gituan. Itu nanti hati itu selengkring, seneng tahu-tahu. Yuk kita jalan sama siapa? Ya kita berdua. Mau nanti akhirnya. Yang kayak gitu itu hindari. Ya. Nadrul aurah itu melihat apa? Aurat. Jadi jangan sampai diperlihatkan auratmu. Ya. Jangan sampai tumeh terus kemudian fit call. Itu ya tutuplah auratnya. Tutup auratnya. Terus terakhir apa? I itu ikhtilat, bersentuhan. Apa? Bersentuhan. Mbak, saya mau bilang ke sampean, ini serius. Tangan sampean itu berharga. Mulia tangan sampean itu. Jangan pernah mau disentuh oleh orang yang memang punya hak menyentuh. Siapa itu? Suamimu kelak. Kalau masih PMTM, apalagi yang lebih strategi setan itu bukan PMTM lagi, ada yang AUTM, Abi Umi tanpa menikah. Ya, WA-nya Abi apa? Abu. Nggak usah kayak gitu-gituan, Dah, asal 4 garis ini tidak dilewati, maka pergaulan sampean dengan siapapun aman. Tapi kalau pergaulan 4 ini sudah mulai diabaikan, udah wis bahaya, kejeblos nanti pas KKN. Nauzubillahi min dzalik. Saya rasa cukup. Pertanyaan cukup 3 ya. Baik, sesi kali ini kita akhiri sampai di sini. Oh, sebentar Mas. Yang tema ukhuwah belum. Saya tema ukhuwah cukup 5 menit ya. 5 menit saja.
Ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Ya, ukhuwah apa? Islamiyah, ada ukhuwah apa? Watoniyah. Islamiyah itu sesama orang Islam. Watoniyah itu sesama satu negara. Jadi yang harus jenengan selamatkan keislaman dan keindonesiaan. Karena nanti sampean akan ketemu kajian sing cuman keindonesiaan tok, tidak pakai keislaman. Orang-orang sosialis, ya, orang-orang yang sosialis yang berlebihan ya, dia cuman keindonesiaan tok, tidak pakai keislaman. Maka terus akhirnya bicaranya semua agama sama. Hindari itu. Pasti bahaya, nanti sampean pasti menyesal. Ada yang keislaman tok tapi tidak keindonesiaan. Ada yang keislaman tok tapi apa? Tidak keindonesiaan. Jadi yang penting Islam. Wah, Indonesia ini togut, wah bahaya. Oleh karena itu, mana-mana sampean punya pergaulan, yo menjaga dua hal, menjaga apa? Keindonesiaan, juga menjaga apa? Keislaman. Yes, itu poin pertama. Untuk yang bernuansa kolektif. Tapi untuk bernuansa keseharian antar teman, yang namanya ukhuwah itu juga dua hal. Bahasa Imam Al-Haddad demikian. Adallu dalilin ala aqli rajulin sana'uhu ala aqranih. Tanda-tanda orang yang akalnya itu sempurna adalah dia pandai menghargai orang lain. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi, dan tanda-tanda orang yang dia itu hebat, tawadhu'nya hebat adalah ridhahu, dia itu rela, tidak ada masalah ketika tidak dihormati. Kasar nih ngomong enten Mas, sampean pinter menghormati orang lain, kalau orang lain tidak menghormati sampean tidak masalah. Hidup ini tetap happy karena kita menghormati orang lain karena Allah. Dia ukhuwah antar kebersamaan itu ada yang sifatnya kolektif, tadi itu menjaga keindonesiaan sekaligus menjaga apa? Keislaman dan keindonesiaan. Kemudian kalau ukhuwah yang nuansa keseharian, ukhuwah pribadi antar teman itu pinter menghargai orang, kalau tidak dihargai apa? Ulangi, ayo. Pinter menghargai orang, kalau tidak dihargai apa? Tidak masalah, tetap happy. Ojo diwale, pinginnya dihargai, nek ora terus tersinggung, nek kon ngregani wong liya ora gelem. Wah, ini kacau ini. Ya, pinter menghargai orang lain, kalau tidak dihargai orang lain apa? Tetap apa? Coba yuk, sebelum saya tutup, ikuti kata-kata saya. Pinter menghargai orang lain, kalau tidak dihargai orang lain tidak masalah, tetap happy karena aku menghargai orang lain lillahi ta'ala. Al-Fatihah.